Masya Allah, gratis pesantrennya. Beliau punya sawah, setiap panen disimpan di gudang untuk makan santri, Pak. Luar biasa. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kajian kita, saya ingin sedikit menyampaikan sesuatu terkait ikhlas. Di dalam syarah kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Abdullah Syarqawi, dikatakan bahwa ikhlas terbagi menjadi 3 tingkatan. Ada ikhlasul awam, ikhlasul muhibbin, dan ikhlasul arifin. Yang pertama, yang tingkatannya paling dasar adalah ikhlasul awam, yaitu mereka menyembah Allah dan mengharapkan imbalan dari Allah. Salat pengen masuk surga, baca waqiah pengen usaha lancar, salat duha pengen rezeki ngalir, begitu ya. Beribadah kepada Allah dan mengharapkan imbalan dari Allah, entah imbalan duniawi atau imbalan ukhrawi. Itu namanya ikhlas apa? Ikhlasul awam, ikhlas kebanyakan orang. Jadi memang kebanyakan orang ikhlasnya seperti itu, betul ya? Kalau saya tanya, sholat tujuannya untuk apa? Masuk surga kan ya? Ibadah pengen dapat pahala, begitu. Nah itu termasuk ikhlas juga. Sholat karena pengen masuk surga, ibadah pengen pahala, itu pun termasuk ikhlas. Cuman ikhlas yang paling bawah, ikhlas yang paling dasar, yang dinamakan dengan ikhlasul awam. Tingkat berikutnya yaitu ikhlasul muhibbin. Ikhlasnya orang-orang yang terlanjur cinta kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah tidak mengharap imbalan dari Allah. Salat karena bukan ingin masuk surga, baca waqiah bukan ingin usaha lancar, salat duha bukan pengen rezeki ngalir. Akan tetapi dia melakukan semua itu semata-mata karena kecintaan kepada Allah. Ibadah tanpa pamrih, ibadah tanpa mengharap timbal balik, keuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau dianalogikan seperti kita melakukan sesuatu untuk orang yang paling kita cintai. Misalkan siapa? Anak kita. Kita rela melakukan apapun untuk anak kita ya. Apakah kita berharap timbal balik dari anak kita? Tidak. Atau mungkin saya analogikan pada anak muda yang punya kekasih, pacar. Bukan berarti saya membolehkan pacaran ya. Ini hanya analogi saja. Otoy punya pacar di Papua. Kata pacarnya, "Bang, aku lagi sakit. Aku pengen abang ada di sisiku." Asik. Ilok orang Papua ngomongnya abang. Apa orang Papua ngomongnya? Ya walaupun abang tapi nadanya nggak gitu juga ya. Abang gitu ya. Abang gitu ya. Ale pengen dekat dengan abang ya kan. Kira-kira Otoy langsung ke sana nggak? Langsung, karena kecintaan yang sangat luar biasa. Padahal lagi hujan, lagi meriang juga, tapi demi kekasih, demi orang yang paling kita cinta, kita rela melakukan apa saja tanpa pamrih, tanpa imbalan. Betul.
Nah, inilah ikhlasul muhibbin. Orang-orang yang menyembah Allah tidak mengharap imbalan apapun dari Allah. Tidak mengharap surga, bukan karena takut neraka, bukan karena ingin usaha lancar, rezeki ngalir, bukan, tapi semata-mata karena cinta kepada Allah. Dan kata Syekh Abdullah Syarqawi, Rabi'atul Adawiyah, seorang sufi wanita, ikhlasnya sudah mencapai ikhlas seperti ini, sudah mencapai tingkatan ikhlasul muhibbin. Sampai-sampai Rabi'atul Adawiyah mengatakan, ya Allah, jika aku beribadah kepadamu karena ingin masuk surga, maka tutuplah pintu surga untukku. Dan jika aku beribadah kepadamu karena takut masuk neraka, maka bukalah pintu neraka selebar-lebarnya untukku. Kira-kira kita berani nggak doa kayak gitu? Lah beneran Pak, sorga dikunci beneran buat kita itu. Neraka bener-bener dibuka. Nah, itu karena saking ikhlasnya Rabi'atul Adawiyah menyembah Allah, sampai-sampai tidak ingin balasan apapun dari Allah, tidak balasan duniawi, juga tidak balasan ukhrawi. Tapi ada tingkat ikhlas yang lebih tinggi lagi. Kata Syekh Abdullah Syarqawi, namanya ikhlasul arifin. Ikhlasnya orang-orang yang sudah bermakrifat kepada Allah, sudah sangat mengenal Allah, beribadah kepada Allah, dan dia fana terhadap ibadahnya sendiri. Artinya dia ahli tahajud tapi tidak merasa ahli tahajud. Dia ahli sedekah, tidak merasa dirinya ahli sedekah. Dia ahli ibadah, tidak merasa dirinya ahli ibadah. Sudah memfanakan dirinya, karena yang dia lihat hanya Allah. Maka tingkatan yang ketiga ini sudah tidak mungkin lagi ria. Kalau yang pertama bisa saja dimasukin ria karena ada tujuannya, betul ya, yaitu mendapatkan imbalan pahala dari Allah. Tingkatan yang kedua mungkin juga dimasukkan ria. Kenapa? Karena masih memandang dirinya beribadah. Orang yang mencintai selalu mengatakan, aku melakukan ini untukmu, betul nggak? Jadi masih ada kata aku di dalam hatinya. Aku melakukan ini, aku melakukan itu, aku beribadah, masih ada kata akunya. Makanya mungkin dimasukin ria. Tapi tingkatan yang ketiga ini sudah fana, sudah tidak melihat dirinya. Yang dia lihat adalah la haula wala quwata illa, tidak ada daya dan tidak ada upaya. Artinya apa? Aku tidak bisa melakukan ini semua melainkan atas izin, daya, upaya, dan dari Allah. Semuanya aku kembalikan pada Allah. Salat ini perbuatan Allah, sedekah ini perbuatan Allah, ibadah ini perbuatan Allah. Maka tidak mungkin dimasuki ria. Dan saya melihat tingkatan ini ada pada sosok guru saya, yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, yang belum lama wafat. Beliau wafat kemarin malam Sabtu sekitar jam 1 malam ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Beliau sudah mencapai tingkatan ikhlasul arifin. Ikhlasnya orang-orang yang bermakrifat kepada Allah, bukan hanya tidak menginginkan balasan dari Allah, sampai-sampai beliau pun tidak memandang dirinya sebagai orang yang melakukan itu semua. Ahli ibadahnya luar biasa, dermawannya luar biasa, kebaikannya luar biasa, tapi beliau tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan yang beliau lakukan, padahal luar biasa banyaknya. Contoh, ini cuma sebagian kecil contoh saja ya. Beliau itu punya pondok pesantren di Sukabumi, Cijurai, namanya Al-Mashhad. Dulu tahun 2008 saya masuk gratis. Padahal pesantrennya bersih luar biasa, nyaman luar biasa, sekelilingnya bukit-bukit.
udaranya sejuk bahkan dingin, airnya langsung dari mata air, yang mata air itu juga diambil oleh aqua. Jadi kita mandi pakai air aqua tuh. Di sini air aqua cuma buat minum, di sana buat mandi. Masya Allah, gratis pesantrennya. Beliau punya sawah, setiap panen disimpan di gudang untuk makan santri, Pak. Luar biasa. Walaupun sekarang sudah bayar ya, mungkin ada pertimbangan lain, karena mungkin dulu digratiskan tapi murid pada ngelunjak. Biasanya pondok pesantren gratis, Pak, itu santri murid seenaknya keluar masuk karena ngerasa nggak bayar, ya kan? Karena mungkin beberapa pertimbangan agar santri dan orang tua santri mikir dibikin bayaran. Nggak mahal, murah bayarannya. Tidak sebanding dengan fasilitas pondok dan guru-guru pengajar yang alim-alim yang beliau sediakan. Gurunya alim-alim, lulusan luar negeri, ya, hafal-hafal mutun, hafal-hafal Quran dan lain sebagainya. Gratis loh. Beliau itu biasa mendidik anak dari kecil, dari nggak bisa apa-apa dididik, diberi ilmu, dikasih duit, dikasih makan. Yang pinter diberangkatin ke Yaman, Hadramaut, di Tarim. Sudah alim pulang, beliau tidak mengikat sama sekali. Biasanya orang yang sudah membiayai orang lain setidaknya ada tuntutan kan pulang itu ya. Biasanya kan kalau di kita, kalau dikasih beasiswa, dibiayai, ayo kamu pulang ngabdi dulu sama saya, betul nggak? Ngabdi sama saya, dibikin ngabdi setahun 2 tahun dan lain sebagainya. Beliau Masya Allah mendidik anak dari kecil, nggak tahu apa-apa sampai jadi orang alim, dikasih uang, dikasih makan, dikasih ilmu. Ketika sudah alim pulang belajar, mau ikut saya silahkan, mau sendiri juga tidak jadi masalah. Saya belum pernah menemukan orang seikhlas itu, Pak. Ketika beliau ini muridnya punya pondok kah, punya majelis kah besar dan lain sebagainya, ya, mengalahkan pondok beliau, mengalahkan majelis beliau, mengalahkan murid-muridnya beliau banyaknya maksudnya. Apakah beliau kesel? Enggak. Iri? Enggak. Beliau senang dan bangga. Walaupun itu murid tidak pernah silaturahim lagi kepada beliau. Ya kalau di kita kan banyak tuh pertengkaran antara guru dan murid. Kenapa? Karena muridnya bikin sekolah lebih rame dari gurunya. Ya, kata gurunya songong ini, anak baru ya. Dia kan murid saya, dulu saya pernah ngajarin dia. Di kita begitu loh. Di kita kalau ada pondok baru, pondok lama apa? Merasa tersaingi. Kalau ada sekolah baru, maka sekolah lama merasa tersaingi. Ada majelis taklim baru, majelis taklim lama tersaingi. Ada ustadz baru, ustadz lama. Begitu kan modelnya di kita ya. Kenapa? Karena ikhlasnya belum sampai ikhlasul arifin, belum memfanakan diri. Ketika dia sudah banyak melakukan hal-hal baik, maka tugas kedua adalah memfanakan diri. Ini semua perbuatan Allah, bukan perbuatan saya. Saya tidak punya jasa apapun kepada umat ini. Itulah yang ada pada diri beliau. Masya Allah, ikhlasnya itu luar biasa. Gak pernah mengekang santri-santrinya untuk khidmat sama beliau. Tidak pernah membebankan murid-muridnya yang sudah dibiayai oleh beliau untuk mengabdi ke pondok beliau. Gak pernah. Maka kita sebagai santrinya itu, yang ada di dalam hati kita itu dekat dengan beliau. Bukan beliau yang nyuruh kita dekat sama beliau, tapi kitanya sendiri yang ingin dekat dengan beliau. Kenapa? Keikhlasan yang sangat luar biasa. Bertahun-tahun itu beliau ya berbuat seperti itu. Artinya memberikan ilmu, memberikan makan, memberikan jajan. Ya kita ngebantu orang sekali aja, Pak. Ya, sudah merasa jasa kita besar buat orang, betul nggak? Ada orang nih kesusahan, minjem duit lah 3 juta, aing keur usaha. Akhirnya kita pinjemin uang 3 juta, dia usaha maju. Setelah maju nggak pernah datang ke kita, nggak pernah silaturahim, SMS pun nggak. Dibahas nggak? Dibahas, harita tah
keur miskin kene mah ka aing wae. Ayeuna mah geus beunghar poho ka aing. Minimal ngomong gitu kan ya. Apalagi kalau sampai usahanya tersaingi dan lain, banyak yang seperti itu Pak. Saya ketemu dengan orang yang usahanya travel. Akhirnya dia cerita banyak hal. Dulu tuh travel yang gede itu, dulu belajar sama saya. Tapi sekarang lupa dia sama saya dibuang lah. Itu juga begini, itu begini, itu begitu. Dia cerita sendiri gitu. Ya. Nah itu memang fenomena yang lumrah di kita. Ya, jadi seseorang mengingat jasanya itu, jasa kepada orang lain itu lumrah. Yang tidak lumrah itu adalah orang yang banyak jasanya, tapi dia tidak merasa sedikit pun punya jasa terhadap orang. Ini yang luar biasa. Orang yang sudah bisa seperti ini berarti sudah mencapai tingkatan ikhlasul arifin. Masya Allah. Dan itu saya dapati pada guru saya Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas. Beliau kan wafatnya di usia 99 tahun. Itu tahun Masehinya. Tahun Hijriahnya 102 tahun. Jadi beliau ketika umur 75 atau 72 gitu ya. Ada orang yang ingin menulis biografi beliau, kalam-kalam beliau. Dan itu dimuat di majalah Al-Kisah ya. Beliau mengatakan jangan menulis kisah tentang saya, sejarah tentang saya, ucapan-ucapan saya. Saya ini nggak punya amal apa-apa. Kalau sampai kalian menulis sejarah saya tuh malu di hadapan Allah. Ya, karena saya tidak punya amal soleh. Padahal amal solehnya, masya Allah. Dari segi ibadahnya, spiritualnya, sosialnya, luar biasa Pak. Nah, itulah orang-orang yang sudah mencapai tingkatan ikhlasul arifin. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya ya. Seetik lah, seetik. Artinya gini, kalau ada orang yang pernah kita bantu, kemudian dia lupa sama kita, nggak usah diungkit. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian hilangkan pahala sedekah kalian dengan cara mengungkit-ngungkit kebaikan kalian. Minimal itu sudah ya. Nah, untuk mencapai ikhlasul arifin kita latihan dari hal-hal seperti itu. Jangan mengungkit kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.